Yang terhormat Bapak Suhardi selaku Kepala SD Negeri 2 Sambeng, yang saya hormati rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri 2 Sambeng. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi modul 1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Boyolali. Sebelumnya perkenalkan, saya Ima Pangestika SPD. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Boyolali. Next. Alhamdulillah, saya menjadi salah satu dari calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Boyolali, yang mana selama 9 bulan ini saya akan melaksanakan pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak merupakan pendidikan bagi ujung tombak perubahan atau penggerak di sekolah, yang mana lamanya pendidikan yaitu selama 9 bulan. Syukur alhamdulillah saya telah melaksanakan pendidikan ini selama 2 bulan, yang dilaksanakan dari bulan Oktober, dan saat ini saya telah menyelesaikan paket modul 1, yaitu pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Dalam paket modul 1 ini terdapat 4 sub modul, yaitu 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 yaitu budaya positif. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Bapak Ibu guru semuanya untuk dapat berbagi ilmu, sharing ilmu dan pengalaman selama saya mempelajari modul 1 dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan sebagai bapak pendidikan. Kita patut berbangga kita memiliki seorang pahlawan nasional yang bergerak dalam dunia pendidikan. Kita boleh berbangga di dunia ada Piase, ada Confucius, tapi kita memiliki Ki Hajar Dewantara yang mana memiliki pemikiran tentang pendidikan. Perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecapapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pengajaran itu bagian dari pendidikan. Pengajaran itu hanya mentransfer ilmu saja. Tetapi pendidikan memiliki makna yang lebih luas. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Diibaratkan pendidik itu sebagai seorang petani. Mengapa seorang petani? Karena dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani yang menanam padi. Seorang petani ini akan berusaha bagaimana menanam padi atau menjadikan dia menjadi beras yang unggul dengan penuh kasih sayang, dirawat dan sebagainya. Begitu juga sebagai seorang guru, kita harus menghamba pada anak. Kita harus bagaimana caranya memberikan pelayanan yang terbaik agar siswa kita menjadi generasi unggul yang nantinya akan memajukan Indonesia. Kita tahu bahwa pendidikan dalam kaitannya kodrat alam dan kodrat zaman. Anak itu terlahir memiliki kodratnya masing-masing sebagai seorang anak. Jadi seorang anak itu memiliki bakat dan potensi yang ada dalam diri yang harus kita gali. Setiap anak memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, tugas kita adalah menggali potensi anak tersebut sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam yaitu muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Artinya dalam kita mendidik anak tersebut harus menuntut anak tersebut sesuai dengan budaya-budaya nasional. Tapi ingat, perkembangan zaman ini juga harus menjadi konsen kita dalam menerapkan pendidikan sesuai dengan kodrat zaman. Artinya pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21.
Jadi walaupun kita harus mendidik anak itu sesuai dengan konteks budaya, tetapi juga kita ingat bahwa berkembangnya IT ini sangat pesat dan kita tidak boleh melupakannya. Tapi ingat, dalam menggali potensi anak harus sesuai dengan kodrat alamnya. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa bermain merupakan kodrat anak. Nah, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Ini salah satu contoh bahwa penerapan bermain sambil belajar. Saya menerapkan permainan ular tangga raksasa, ya. Di kelas saya menggunakan dadu. Jadi anak-anak yang maju ke depan ini sebagai pion. Ya. Jadi nanti secara berkelompok mereka akan menjawab pertanyaan yang ada dalam papan permainan. Nah, ini anak tidak akan merasa bahwa dia sedang mengerjakan soal, tapi mereka sedang bermain tentunya bermain sambil belajar. Tentu saja di dalam kelas ini terasa menyenangkan karena ada kompetisi yang sehat tentunya. Ya, selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa pendidikan itu menghamba pada anak. Artinya pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Seperti yang saya ungkapkan yang lalu bahwa kita harus mendidik sesuai dengan kodrat alam. Pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Artinya menghamba. Ini kita harus memfasilitasi anak itu di dalam pembelajaran. Artinya kita sebagai fasilitator, anak sebagai aktor utamanya, sehingga anak itu sendiri yang menemukan konsep-konsep di dalam pembelajaran. Ya, selanjutnya yaitu tentang budi pekerti. Bahwa kita tahu nih, Bapak Ibu semuanya, bahwa pendidikan itu selain kita itu mentransfer ilmu, tetapi juga kita menanamkan budi pekerti atau karakter sekarang yang digaung-gaungkan. Jadi kita harus tahu apa itu budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Jadi penanaman karakter melalui pembiasaan positif di kelas itu sangat diperlukan dalam membina siswa kita. Ya. Diperlukan peran keluarga di dalam pendidikan budi pekerti. Jadi pendidikan itu tidak kita guru di sekolah saja yang berkontribusi, tetapi harus melibatkan orang tua, ya. Jadi keluarga itu sebenarnya menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter yang baik bagi seorang anak. Betapa keluarga itu menjadi sekolah pertama bagi anak, karena didikan orang tua itulah yang nantinya akan menjadi karakter bagi anak tersebut. Anak tersebut dididik di dalam lingkungan yang agamis, maka anak tersebut akan menjadi seorang yang agamis. Tetapi apabila anak tersebut dididik di lingkungan keluarga yang mohon maaf broken, kemudian punya kebiasaan yang negatif lainnya, maka anak tersebut akan meniru dari kebiasaan orang tua. Jadi keluarga merupakan tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Jadi penting Bapak Ibu semua kita menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak. Ya, tripusat pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tapi yang pertama di lingkungan keluarga. Merupakan pendidikan pertama dan utama kepada pembinaan watak dasar sebagai seorang siswa. Jadi keluarga itu menjadi kunci anak tersebut dalam hal penanaman budi pekerti. Kemudian baru lingkungan sekolah. Sekolah sebagai tempat memperoleh ilmu dan agama. Tidak hanya ilmu juga, tapi juga karakter. Selanjutnya lingkungan masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan yang positif
membantu pembentukan watak sang anak dan harus dijauhkan dari kontaminasi pergaulan yang negatif. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, apabila kita berada di lingkungan yang agamis, maka insya Allah juga watak atau kepribadian kita pun juga agamis. Ya, kita tahu bahwa trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melalui semboyan pendidikannya yaitu Ing Ngarsa Sungtulodyo, Ing Madya Mangungarsa Tuturi Handayani. Ing Ngarsa Sungtulodyo artinya kita sebagai guru di depan memberikan teladan atau contoh yang baik bagi siswa. Ing Madya Mangungarsa berada di tengah, kita mampu menciptakan prakarsa. Serta itu kita harus inovasi dalam pembelajaran, yang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang mudah diterima oleh siswa. Dan Tuturi Handayani, peran kita sebagai guru dari belakang mampu memberikan dorongan dan arahan agar anak tersebut tidak kehilangan arah. Itu tadi penyampaian modul pada submodul 1.1, dilanjutkan penyampaian modul pada 1.2. Selanjutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak di antaranya yaitu mandiri, reflektif, berpihak pada murid, kolaboratif, dan inovatif. 5 nilai itu yang harus ditanamkan sebagai seorang guru penggerak. Nilai mandiri yaitu sebagai seorang guru kita harus memiliki kesadaran dari dalam diri pribadi untuk melakukan perubahan baik terhadap dirinya dan lingkungannya. Artinya bahwa saya sebagai guru harus mau belajar dan belajar untuk memberikan dampak yang positif bagi lingkungan. Selanjutnya kolaboratif. Artinya sebagai seorang guru harus mampu membangun hubungan kerja yang positif. Tentunya merangkul seluruh rekan-rekan guru, melibatkan kepala sekolah, melibatkan orang tua siswa, masyarakat, pemangku pendidikan lainnya untuk bersinergi memajukan pendidikan. Selanjutnya reflektif. Artinya sebagai seorang guru harus bisa mengevaluasi diri. Tidak selalu benar apa yang saya sampaikan, tapi saya harus introspeksi diri. Apakah saya sudah betul? Apakah saya sebagai guru ini sudah maksimal atau belum? Nah, yang kurang-kurang ini harus saya perbaiki. Yang sudah baik harus saya tingkatkan demi kemajuan belajar siswa. Inovatif, sebagai guru harus memiliki jiwa untuk melakukan pembaharuan atau menemukan gagasan mengatasi persoalan pendidikan melalui inovasi-inovasi pembelajaran, misalnya menerapkan permainan. Bisa saja Bapak Ibu, kalau misalnya tidak punya waktu untuk mengembangkan media pembelajaran, nanti aku raiso, misalnya seperti itu. Kita juga bisa menggunakan permainan-permainan tradisional untuk kita mengajarkan siswa belajar perkalian, misalnya menggunakan congklak, dakon. Nah, seperti itu bisa. Itu merupakan salah satu pembaharuan sebagai wujud inovasi pembelajaran. Selanjutnya berpihak pada murid, kita harus mampu mengutamakan kepentingan siswa. Kita kembali lagi ke pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menghamba pada anak untuk mengembangkan potensi dan karakter dalam diri siswa. Selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Ya, sebagai pemimpin pembelajaran. Ini beberapa kegiatan yang mencerminkan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan inisiatif pribadi. Ini saya mengikuti kegiatan belajar guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, saya pagi masih berdinas di sekolah mengajar, tapi ketika siang hari saya menyelesaikan modul dan mengikuti Google Meet disampaikan oleh fasilitator, instruktur nasional yang luar biasa, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Kemudian mengikuti webinar dan pelatihan ini beberapa waktu lalu, mengikuti pelatihan ICT di Juwangi. Kemudian melaksanakan inovasi pembelajaran berbasis IT, pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis IT yang menarik tentunya bagi siswa untuk penanaman konsep matematika waktu itu. Yaitu menggerakkan komunitas praktisi proaktif dalam kegiatan komunitas guru. Ini kegiatan saya kemarin waktu mengikuti
instruktur untuk belajar ID, pemanfaatan akun belajar ID. Kemudian ini adalah penularannya atau pembimbingan. Kebetulan saya mendapatkan Kecamatan Banyudono waktu itu untuk dapat berbagi ilmu, melatih guru-guru di sana dalam pemanfaatan IT. Selanjutnya mendorong kolaborasi antar guru, membentuk ruang diskusi bersama rekan sejawat demi mewujudkan merdeka belajar, dan melibatkan almarhum kepala sekolah. Waktu itu saya memberi beberapa program yang akan saya lakukan dalam prakarsa perubahan dalam guru penggerak, memohon izin dan mohon masukan dari beliau. Kemudian kolaborasi bersama rekan-rekan guru, ini pembagian wilayah waktu itu dalam pemanfaatan akun belajar agar nanti bisa maksimal. Selanjutnya menjadi coach bagi guru lain, memberikan coaching tentang peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan akun belajar ID. Nah, ini kegiatan saya sebagai instruktur untuk Google Meet waktu itu bersama rekan-rekan Banyudono. Kemudian ini kegiatan saya kemarin menjadi instruktur di Disdikbud untuk pemanfaatan akun belajar ID di jenjang PAUD dan TK. Luar biasa Bapak Ibu, kita sebagai guru SD harus lebih semangat ini. Luar biasa semangatnya. Mereka sudah sepuh-sepuh tapi luar biasa sekali semangatnya. Pendampingan soal seleksi P3K waktu itu di SD Negeri 3 Juwangi, untuk sharing bersama teman-teman untuk pelatihan soal P3K, kemudian pelatihan IT di sekolah bersama rekan-rekan guru. Kemudian mewujudkan kepemimpinan bagi murid, membangun good feeling. Good feeling itu artinya memberikan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Ini melalui permainan tradisional bersama siswa, mengasah kemampuan berpikir kritis melalui media pembelajaran inovatif. Saya menerapkan ular tangga raksasa di kelas untuk menjalin komunikasi, kolaborasi. Kemudian anak-anak juga merasa bahagia, senang sekali waktu itu Bapak Ibu. Siswa menemukan sendiri pengetahuan. Di sini role playing Bapak Ibu. Jadi kegiatan jual beli yang akrab pada siswa, sehingga siswa ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli. Ini pakai uang mainan. Jadi anak itu secara langsung mempraktekkan konsep uang pada kehidupan sehari-hari. Sehingga guru penggerak itu membutuhkan nilai tersebut mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik untuk menerapkan merdeka belajar. Dan guru penggerak merupakan teladan dan agen perubahan dalam upaya transformasi pendidikan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Itu tentang submodul 1.2, dilanjutkan submodul 1.3. Selanjutnya yaitu visi guru penggerak. Setelah saya memiliki nilai dan peran guru penggerak, selanjutnya saya harus punya visi. Apa itu visi? Untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start. Jadi saat ini itu sebagai start dan membayangkan garis finish. Jadi kita harus punya visi atau tujuan ke depan. Seperti apa yang ingin dicapai, itu makna dari visi. Ini adalah beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya terapkan di dalam memprakarsai perubahan yang ada di sekolah. Ya, strategi prakarsa perubahan Bapak Ibu. Di sini saya sebagai guru penggerak, untuk mencapai visi guru penggerak maka diperlukan sebuah strategi melalui inquiry apresiatif. Ini merupakan model pembelajaran perubahan melalui tahapan Bagja. Apa itu? Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif Bapak Ibu. Jadi kita itu kalau membuat perubahan di sekolah itu tidak bisa saya sendiri, itu tidak bisa, tapi melibatkan para serta Bapak Ibu semuanya secara kolaboratif, baik Bapak Ibu di sekolah, keluarga, dari siswa, kemudian masyarakat, pengawas, pemangku pendidikan lainnya, untuk sama-sama bersinergi melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Ini sesuai konsep dari David Cooperrider. Pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku
suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang disusun dalam tahapan bagja. Nilai positif inilah yang menjadi energi baru dalam membuat perubahan. Selama ini kalau kita membuat perubahan itu Bapak Ibu ya, misalnya sebagai contoh di kelas itu saya ingin membuat perubahan, siswa saya malas dalam belajar. Nah, saya akan mencari hal-hal negatif. Aduh, siswa malas belajar, siswa tidak bisa baca. Itu bukan model pembelajaran, model inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif adalah model perubahan dengan memanfaatkan kekuatan. Jadi bukan kekurangan, tapi kekuatannya yang kita gali. Jadi kekuatannya apa di kelas ini? Oh, di kelas ini tuh anak-anak disiplin, selalu berangkat pagi. Oh, saya punya buku-buku pembelajaran yang menarik. Jadi kekuatan itulah sebagai dasar dari kita membuat perubahan. Jadi perubahan itu bukan dari hal-hal negatif, tetapi berangkat dari hal-hal positif atau kekuatan yang bisa kita gali. Next. Ya, ini tahapan bagja. Bagja itu singkatan dari buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, B. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Next. Ya, buat pertanyaan. Jadi di awal saya ingin membuat perubahan, itu saya harus merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah. Misalnya, seperti apakah nanti kelas ini kalau saya memberikan gerakan literasi? Kira-kira siapa saja yang terlibat? Kemudian apa kekuatan yang ada di kelas ini? Contoh seperti itu. Selanjutnya, ambil pelajaran. Kita menemukan berbagai pengalaman yang positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran yang diambil dari hal-hal positif tersebut. Misalnya dari pengalaman yang lalu, di pembelajaran yang lalu atau di situasi yang kondisi yang lalu, itu siswa-siswa saya itu berangkat pagi, suka dengan membaca cerita. Nah, itu sebagai dasar saya untuk melakukan perubahan. Selanjutnya gali mimpi. Nah, gali mimpi kita harus punya impian di masa depan ya. Orang itu harus punya impian agar kita itu terpacu bagaimana untuk mencapai mimpi tersebut. Pada tahapan ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan. Misalnya, saya menginginkan siswa saya ini lancar dalam membaca, mencintai buku, sehingga membudaya positif sebagai gerakan literasi. Jabarkan rencana. Nah, ini berupa tahapan merumuskan rencana tindakan. Misalnya, otomatis kalau kita membuat perubahan ya minta izin ke kepala sekolah, melibatkan guru, kemudian orang tua siswa, baru kita pelaksanaan program. Terakhir setelah kita melaksanakan program tentu saja kita evaluasi untuk pencapaian tujuan. Apakah kita sudah mencapai tujuan kita atau belum? Kalau kurang kita perbaiki, kalau baik kita lanjutkan. Selanjutnya atur eksekusi ya. Atur eksekusi adalah di bagian ini kita memutuskan langkah apa yang akan diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Nah, ini actionnya dari atur eksekusi. Jadi perubahan apa yang telah kita susun, kita action sesuai dengan pedoman yang telah kita buat. Ya, selanjutnya pada submodul 1.4 ini submodul terakhir yaitu budaya positif. Ya, budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Jadi guru ini sebagai peranan sentral dalam menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif itu dapat terwujud apabila 1. Terdapat disiplin positif. 2. Kita tahu posisi kontrol guru. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Keyakinan kelas. Dan 5 adalah segitiga restitusi. Disiplin positif berkaitan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya Bapak Ibu, bahwa kita tahu
selama ini disiplin, itu aturan harus dilaksanakan berupa hukuman. Nah, itu ternyata hal tersebut kurang tepat. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu bukan alternatif yang utama untuk mendisiplinkan siswa, tetapi itu adalah alternatif terakhir. Nah, bagaimana cara menerapkan disiplin positif? Iya, kita harus tahu posisi kita di dalam kelas sebagai posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dua, posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Tiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Empat, posisi kontrol guru sebagai monitor atau pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi kelima posisi ini apa sih jawabannya? Selanjutnya, nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, ini yang pertama, menggunakan hukuman fisik dan verbal dan selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Kira-kira hal ini tepat atau tidak Bapak Ibu dilaksanakan? Iya, tidak ya, karena kita ingat pesan dari Bapak Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, bahwa kita harus memerdekakan diri kita sebagai guru dan memerdekakan belajar bagi murid. Jadi kita dilarang untuk otoriter atau menekan, apalagi memberikan hukuman fisik. Nah, menyentuh saja tidak boleh ya. Posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru akan bersuara lembut dan akan membuat peserta didik merasa buruk tentang diri mereka, tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Contohnya ini, aduh gimana toh, kamu kok mengecewakan sekali orang tua, apa kamu tidak ingat perjalanan itu sebenarnya posisi kontrol guru sebagai orang yang merasa bersalah, itu kurang tepat gitu ya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, ini banyak kita lakukan ya. Teman di sini artinya tetap kita harus menunjukkan kewibawaan kita sebagai seorang guru ya. Teman artinya posisi guru ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya tetap mengontrol peserta didik melalui persuasi. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai monitor atau pemantau. Jadi ini hanya memantau saja. Guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku peserta didik. Jadi mengawasi peserta didik, kalau dia melakukan kesalahan baru kita ingatkan. Dan yang terakhir, ini yang utama, yaitu posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Nah, seorang manajer itu otomatis dapat menghandle semua, ya. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tidak menyalahkan, tidak memberi hukuman, tidak hanya mengawasi saja, tapi membersamai murid. Yuk sama-sama yuk, kalau kamu punya masalah, Bu Guru bantu. Jadi sharing istilahnya. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita tahu kalau di sekolah ada tipe-tipe siswa ya, ada anak yang caper ya, mungkin di sekolah di rumah, mohon maaf, di rumah itu kurang ngasih sayang orang tua. Nah, kita tahu bahwa 5 kebutuhan dasar manusia ini tadi. Kalau ada anak yang caper, nah itu maksudnya anak tersebut membutuhkan love and belonging, artinya cinta dan kasih sayang. Mungkin ingin diperhatikan Pak Guru atau Bu Guru di sekolah, membuat ulah, tapi dia ingin diperhatikan, gitu ya. Kemudian ada yang jahil sama temennya karena latar belakang keluarganya misalnya tidak diberi uang saku, makanya dia mengambil punya temannya karena dia tidak mencukupi kebutuhan dasar ini, survival atau kebutuhan bertahan hidup. Jadi ada 5 nih Bapak Ibu, yaitu fun, kesenangan, yang kedua love and belonging, cinta dan kasih sayang, freedom, kebebasan, power, penguasaan, dan survival, kebutuhan bertahan hidup. Ini sebagai salah satu contoh. Ini ada sebuah kasus, ya Bapak Ibu ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering kali meminta bekal. Nah, kita sebagai guru,
posisi kontrol guru ini sebagai seorang manajer harus tahu kira-kira Doni itu latar belakangnya dia melakukan hal tersebut karena apa. Kalau Doni mengatasnamakan kesenangan atau kebutuhan dasar kesenangan, Doni iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi Doni itu menjadi temannya ingin melihat wajah kesal temannya, itu memenuhi kesenangannya. Cinta dan kasih sayang, artinya Doni ini kalau mengambil bekal temannya, dia ingin diperhatikan oleh bapak ibu gurunya di sekolah. Jadi karena di rumah tidak merasa diperhatikan, orang tuanya bekerja atau merantau, jadi di sekolah dia usil. Nah, untuk diperhatikan gurunya, nah ini cinta dan kasih sayang yang dia butuhkan. Kemudian kalau kebebasan, Doni merasa bosan, jadi makanan yang dibawakan orang tua hanya itu saja, misalnya nasi dengan oseng-oseng tempe aja gitu, dia bosan setiap hari seperti itu. Nah, maka dari itulah dia meminta bekal temannya itu untuk memperoleh kebebasan, ya. Jadi dia ingin mencoba makanan punya teman-temannya. Gitu. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Apabila Doni itu merasa hebat karena temannya jadi takut. Jadi, ayo mana makanannya, buat aku. Nah, itu kan temannya jadi takut. Nah, dia berkuasa, artinya dia memenuhi kebutuhannya dia sebagai penguasa. Selanjutnya bertahan hidup. Kalau Doni tersebut latar belakangnya meminta makanan temannya itu karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal baginya. Jadi Bapak Ibu harus tahu kenapa anak tersebut melakukan kesalahan-kesalahan, harus kita tahu dulu latar belakangnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita tahu tadi untuk menerapkan disiplin positif harus membuat peraturan, ya. Sebenarnya peraturan itu kurang tepat istilahnya, ya. Peraturan kelas itu bersifat memaksa. Tata tertib 1 sampai 10 harus dilaksanakan tanpa siswa itu berkontribusi di dalam sekolah, ya. Jadi kita harus mulai sekarang menggunakan istilah keyakinan kelas. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi di kelas kita adakan anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas nih yang harus kita laksanakan, ya. Jadi anak-anak itu usul satu persatu. Jadi itu tidak akan bersifat memaksa. Daripada anak masuk tata tertib ya anak-anak 1 sampai 10. Nah, itu akan memaksa. Tapi kalau kita membuat keyakinan kelas, itu akan menciptakan kesadaran pribadi siswa karena siswa berkontribusi di dalamnya. Selanjutnya, nah keyakinan kelas ini ada indikatornya. Yang pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh ada kata tidak boleh terlambat, tidak boleh berkelahi, bla bla bla. Itu bukan sebuah keyakinan kelas. Singkat sehingga mudah diingat. Jadi tidak usah panjang macam. Tidak boleh menggunakan sepatu buatan hitam, nah itu terlalu panjang, ya, anak akan lupa dan malah melanggar peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi melibatkan seluruh siswa bersama-sama. Ayo kamu usul apa di dalam kelas agar kita mewujudkan kelas impian. Selanjutnya, ya ini perbedaannya Bapak Ibu. Saya di sini memaparkan ini keyakinan kelas di kelas saya, dan ini contoh aturan kelas. Kalau aturan kelas ini, nah tadi tidak boleh menggunakan kata negatif, ini jangan. Nah itu tidak boleh, ya. Di keyakinan, ayo hargai waktu, saling, semangat, cintai, budayakan, senantiasa. Jadi kita menggunakan kata-kata yang positif, gitu. Kemudian kesepakatan ini atau keyakinan kelas ini saya buat bersama-sama. Jadi siswa tadi saya berikan Padlet atau kertas berwarna. Jadi siswa menulis apa ya untuk mewujudkan kelas impian. Misalnya, oh tidak, ini misalnya buang sampah pada tempatnya. Oh artinya masuk ke cintai kebersihan kelas. Jadi anak itu akan membudaya dengan kata-kata yang positif dan singkat. Ayo hargai waktu, artinya anak-anak tersebut harus datang tepat waktu. Jadi tidak boleh terlambat. Itu kan kesannya memaksa nih Bapak Ibu. Kalau kita
menggunakan ayo hargai waktu. Oh iya, kita harus menghargai waktu ya. Berarti datang lebih awal, tidak boleh menulis terlalu lama dan lain-lain. Next. Kemudian restitusi, ini adalah kegiatan praktek restitusi yang saya lakukan bersama siswa saya. Jadi saat itu siswa saya berebut buku sehingga sobring. Nah, saya panggil untuk melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak itu tidak saya panggil, saya marahi, tidak. Saya tanya, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Kemudian apa kamu merasa perbuatanmu benar atau tidak? Jadi saya memberikan pertanyaan atau stimulus yang positif sehingga siswa itu tidak merasa saya sedang diintimidasi, tidak. Jadi anak itu tergerak hatinya seperti curhat yang mendalam, kan ya. Jadi siswa tersebut lama-lama, ya Bu, ini tindakan yang salah saya. Nah, kira-kira kalau salah kamu akan melakukan apa? Ya, anak tersebut akan terucap, saya akan minta maaf Bu, saya menyesal. Nah itu bukan, ayo sekarang kamu minta maaf, itu kan terkesan memaksa. Next. Iya. Ini segitiga restitusi. Jadi melalui segitiga restitusi kita akan melakukan perbaikan kesalahan di dalam kelas yang harus kita laksanakan melalui validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu dari mulai validasi tindakan yang salah. Kira-kira kenapa kamu tadi merebut buku punya temanmu? Ini tindakan validasi. Menanyakan keyakinan. Ayo coba diingat, keyakinan kelas apa yang kemarin kita buat anak-anak? Oh iya Bu, kita harus saling mencintai teman. Nah, kira-kira perbuatan kamu sudah seperti itu belum? Belum. Nah itu. Jadi kita mengingat kembali keyakinan kelas sehingga melekat pada diri siswa. Dan yang terakhir, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah kita berikan sebuah persuasi seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi tindakan apa yang harus kamu lakukan? Nah, maka anak tersebut akan tergerak. Oh iya Bu, saya akan minta maaf. Selanjutnya, next. Nah, ini praktek nyata budaya positif yang telah saya laksanakan. Mohon izin Bapak Hardi. Kemarin saya sudah sharing, sudah berkonsultasi kepada Bapak Hardi untuk melakukan prakarsa perubahan dengan membudayakan literasi di dalam kelas. Karena kita tahu literasi itu sedang digalakkan oleh pemerintah untuk budaya membaca buku kembali, mencintai. Jadi tidak hanya terpaku pada gadget saja ya Bapak Ibu ya, tapi kembali mencintai buku. Nah ini pertama kali yaitu membuat kesepakatan kelas. Jadi ini saya bagikan kertas berwarna pada siswa, kemudian ditempelkan. Jadi mereka menulis keyakinan kelas apa yang ingin mereka sepakati. Misalnya tadi saya membuang sampah pada tempatnya, berarti nanti kita simpulkan di sini cintai kebersihan kelas dan yang lainnya. Kemudian saya cetak, Bapak Ibu, saya tempelkan di kelas, kemudian ditandatangani. Dan sebuah keyakinan itu wajib kita laksanakan kalau ada kesepakatan. Nah, diwakili oleh pengurus kelas, baik itu ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan terakhir saya sebagai wali kelas untuk menyetujui keyakinan kelas tersebut yang wajib dilaksanakan dalam 1 tahun pelajaran. Selanjutnya yaitu budaya positif melalui gerakan literasi menghadirkan popi. Popi ini adalah pohon pintar. Jadi saya memanfaatkan Bapak Ibu semuanya sudut kelas yang kosong. Ini saya manfaatkan untuk saya gambar orek-orek ya, untuk menjadi rak buku yang menarik. Kalau rak buku biasa, buku ditempatkan di rak itu kan tidak menarik ya. Kalau dibentuk seperti ini akan menarik sehingga siswa tersebut akan tergerak. Aku pengen baca buku nih. Nah, buku-buku yang saya susun di sini ini bukan buku pelajaran nih Bapak Ibu ya. Di sini adalah buku-buku cerita.
kemudian buku ensiklopedia yang menarik bagi anak. Kemudian saya cetak Bapak Ibu semuanya ini kartu pohon pintar. Jadi setiap harinya itu anak-anak menulis secara mandiri di sini. Menulis di sini hari ini tanggal berapa, judul buku apa, pencapaian membacanya. Tadi kan kesepakatan kelasnya, ayo membaca paling sedikit 15 menit ya. Selama menunggu saya masuk ke dalam kelas, anak-anak memanfaatkan waktu ini untuk membaca. Nah, kemudian dituliskan di sini pencapaiannya. Selanjutnya ini penyusunan jadwal sebagai petugas ya. Jadi sudah saya jadwal petugasnya laki-laki dan perempuan agar persamaan gender ya. Setiap harinya petugas ini salah satu yang ada dua. Yang satu menata buku, yang satu membagikan kartu pohon pintar ini kepada siswa. Nah, saya desain ini seperti taman sehingga kan menarik. Nah, ini lesehannya kan kayak di rumputnya gitu ya. Next, nah ini kegiatan budaya positifnya yaitu setiap pagi ini petugasnya ini membagikan kartu pohon pintar. Kemudian mereka mulai membaca setiap harinya. Di sini kalau yang tidak berada di sini di bangkunya masing-masing yang pagi. Jadi anak-anak itu malah jadi disiplin waktu. Jadi aku pengen baca nih, duduk di sini nih gitu. Jadi berangkat pagi biar bisa duduk di taman pintar ini gitu. Jadi setelah mereka membaca, mereka menuliskan pada kartu pohon pintar dan petugasnya yang merapikan buku. Selanjutnya sosialisasi program ke orang tua. Ini kemarin saya mensosialisasikan program ini ke orang tua siswa. Jadi orang tua siswa juga perlu dilibatkan Bapak Ibu semuanya. Walaupun di sini sinyal memang terbatas, tapi ternyata kegiatan ini sangat diapresiasi oleh orang tua siswa ya. Jadi orang tua siswa saya bekali kegiatan one week one book. Jadi selama liburan ini anak-anak itu tidak boleh bermain gadget tapi membaca. Jadi setiap anak itu nanti saya bekali satu buku harus diselesaikan selama liburan. Nah, ini kartunya yang nanti dituliskan pencapaian setiap harinya selama 1 minggu. Nah, ini melibatkan orang tua untuk membina mereka dalam membaca. Jadi orang tua tidak istilah Jawanya leleh luweh, tapi kita rangkul, kita libatkan dan saya mohon untuk mendokumentasikannya dan didiri di grup WA. Luar biasa. Setiap hari itu siswa absen sampai hari Minggu, besok Senin itu masuk, Seninnya itu masih pagi Bu guru saya mau setor foto itu. Luar biasa apresiasinya. Lanjut. Ya, itu Bapak Ibu, sekian sosialisasi dari saya tentang modul 1 pendidikan guru penggerak. Semoga ilmu dan pengalaman yang saya bagikan ini bisa menambah wawasan, menginspirasi Bapak Ibu semua di SD Negeri 2 Sambeng. Terima kasih atas atensinya, terima kasih Bapak Hardi atas apresiasi dan teman-teman yang luar biasa mendukung kegiatan saya di dalam guru penggerak ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhardi SPD yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sambeng, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Saya berharap besar apa yang disampaikan oleh Bu Erma nanti dapat membawa kemajuan kepada perubahan untuk khusus SD 2 Sambeng dan pada umumnya Kecamatan Juwangi, yang mana apalagi untuk Desa Sambeng ini masalah pendidikan dibanding dengan SD yang lain ataupun kecamatan yang lain ini kurang mendapat dukungan kepada beberapa pihak. Nah, ini dengan harapan saya dengan adanya guru penggerak yang disampaikan oleh Bu Erma Pangeska, ini nanti merupakan sebuah tantangan yang nanti membawa perubahan
yang lebih baik, yang lebih maju untuk dunia pendidikan, khususnya di masyarakat lingkungan SD Negeri 2 Sampeng dan umumnya untuk Kecamatan Juwangi. Jadi itu harapan dari kami dengan adanya guru penggerak. Yang jelas Bu Erma ini sangat potensi sekali dan masyarakat nanti bisa mendukung, dan Bapak Ibu guru khususnya SD 2 Sampeng bisa ikut terlibat membawa perubahan yang lebih maju. Dan besar harapan dari saya khususnya dan umumnya para pendidik nanti biar lebih maju, tidak kalah dengan yang lain. Itu sedikit yang saya sampaikan, dan kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.